Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang di materi kelas 11 SMA IPA. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang gelombang. Yang berikutnya adalah tentang gelombang berjalan. Oke, kita akan memulai di bagian satu ini. Kita akan membahas tentang gelombang. Oke, di gelombang ini ya, ini kita harus tahu dulu apa definisi dari gelombang. Pertama ada definisi dari gelombang. Pertama ini ada gelombang. Apa itu definisi dari gelombang? Gelombang ini kita bisa artikan sebagai getaran yang merambat. Jadi definisinya untuk gelombang ini adalah getaran yang merambat. Ini yang dimaksud dengan gelombang. Gelombang berdasarkan mediumnya ini akan terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita kelompokkan berdasarkan mediumnya, ini akan kita kelompokkan jadi dua. Medium. Yang pertama ada gelombang mekanik yang dia membutuhkan perantara untuk perambatannya. Gelombang mekanik. Ini membutuhkan perantara. Nah, ini ada zat perantara. Berupa apa zat perantaranya? Berupa zat padat, cair, dan gas. Oke. Terus contohnya apa contohnya? Contohnya yaitu adalah gelombang bunyi, terus ada gelombang tali, gelombang air laut, itu juga termasuk ya. Itu termasuk dalam gelombang mekanik. Ada gelombang bunyi, ya, tali, terus ombak ya, atau gelombang laut ya, ombak. Ini adalah contoh-contoh dari gelombang mekanik. Kemudian berikutnya yang kedua ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, ini gelombangnya adalah tanpa adanya zat perantara. Tanpa zat perantara. Kalau tanpa zat perantara berarti contoh-contohnya apa saja? Yang pertama ada gelombang cahaya. Contoh
untuk gelombang elektromagnetik ini ya, gelombang cahaya, inframerah, sinar X ya. UV, infrared ya. Ini termasuk dalam kategori gelombang tanpa zat perantara. Kemudian gelombang berdasarkan arah rambat. Yang berikutnya ya, berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama ada apa aja? Berdasarkan arah rambatnya, yang pertama ada yang namanya gelombang transversal. Nah ini ya, ada gelombang transversal. Gelombang transversal ini gelombang yang apa? Gelombang yang arah getaran dan rambatannya di arah rambatan dan getarannya adalah di sini ada tegak lurus. Yang kedua, nah contohnya dulu, contohnya yaitu adalah gelombang itu gelombang cahaya ya, termasuk dalam kategori gelombang transversal. Gelombang pada tali juga termasuk dalam kategori transversal. Kemudian ada gelombang longitudinal yang kedua. Ini kita akan bahas satu-satu ya. Gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Nah, ini adalah gelombang yang arah getarannya, arah rambatan, dan arah getarannya sejajar. Ya, jadi sejajar ya kalau untuk gelombang longitudinal. Oke, besaran-besaran apa saja yang ada pada gelombang? Nah, ini kita akan kelompokkan. Yang pertama, ini ada besaran-besaran pada gelombang. Pada gelombang yang pertama, ini ada yang namanya periode. Periode ini bisa kita artikan adalah waktu yang digunakan untuk tiap satu kali gelombang. Ya, jadi rumusnya kalau kita tuliskan, ini rumusnya T sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Yaitu waktu ya, sedangkan N itu adalah banyaknya getaran. Kemudian yang kedua ada frekuensi.
Frekuensi adalah banyaknya getaran, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Satuannya hertz. F sama dengan N per T. Ya. Terus yang ketiga ada yang namanya cepat terambat gelombang. Cepat terambat gelombang itu rumusnya untuk nilai V, cepat terambat itu V lambda kali frekuensi. Nah, untuk lambda itu yang tandanya ya, yang keempat ini. Lambda atau panjang gelombang atau di sini kita sering sebut lambda. Ini rumusnya adalah lambda S bagi N. Jarak dibagi banyak getaran. Ya. S itu jarak. N-nya di sini adalah banyak dari getaran tersebut. Nah, oke. Kita masuk ke gelombang transversal. Gelombang transversal itu kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Dia ada bukit, lembah. Bukit, ada lembah. Ada yang namanya simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu sering disebut dengan amplitudo. Jadi kalau simpangan terjauh itu dari mana ke mana? Ya, dari sini ke sini. Atau dari sini ke sini. Ini namanya amplitudo. Amplitudo getaran simpangan terjauh. Nah, untuk satu lambda itu sama aja dengan satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu lambda. Ya. Cuman kalau kita gabungkan, ini sebenarnya adalah jadi satu lingkaran. Tambah ini kan satu lingkaran. Nah, ini lambdanya. Terus ini ada bukit, ada lembah. Jaraknya misalkan ini S. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal soalnya seperti ini ya. Saya akan buat 4 kolom, 3 kolom gitu ya. Di sini kita akan menghitung satu-satu ya, mulai dari lambda, kecepatan, frekuensi, periode. Ini kita akan hitung. Oke, gambar pertama itu adalah bentuknya seperti ini. Dan ini kita akan mencari lambdanya terlebih dahulu.
S-nya. Oke, kita akan mencari N-nya dulu aja. Jadi mulai dari banyaknya getaran, nanti sampai kita mencari kecepatan. Tiga, nomor 4, nomor 5. Oke, ada 5. Pertama yang harus kita cari adalah coba kita cari berapa banyak N-nya. N itu adalah banyaknya getaran. Nah, kalau kita lihat, ini kan setengah. Ini hanya 1/4. Maka ini setengah tambah 1/4, hasilnya adalah 3/4. Terus kita cari dulu N-nya, semuanya kita cari dulu N-nya. N-nya berarti ini totalnya adalah misalkan sini ke sini, N-nya berarti 1,5 atau 3/2. Yang ini 1 tambah 1/4. Berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 1/4 atau 5/4. Yang ini sampai sini nih ya. 1, 2. Ini lebih mudah ya ini ya. N-nya 2. Terus ini berapa? 1, 2, 3. 2,5 ya. N-nya berarti ini 5/2. Terus saya kembangkan soalnya. Jadi tidak hanya mencari N-nya. Nyari lambdanya. Kalau sudah diketahui S-nya. S-nya jaraknya ini misalkan taruhlah 60 semua aja deh. 60. Ini 60 cm. Ini juga sama 60 cm. Ini 60 juga. Ini dari sini ke sini misalkan juga sama 60 semua. Buat 60 semua. Maka untuk mencari lambda itu kan S per N. Jaraknya 60 dibagi 3/4. Ini suka salah ini ngitung kayak gini. Nah, ini sama aja dengan 60 dikali 4/3. Hasilnya berapa berarti? Coret-coret. 20 kali 4, 80 cm. Ya. Terus, ini yang sebelah sini. Berarti S per N. S bagi N. 60 dibagi 3/2. Sama dengan 60 kali 2 bagi 3. Berapa? 40. Ya. Terus lambda yang di sini S per N. 60 bagi 5/4 berapa? 60 kali 4 bagi 5. 12 kali 4, 48. 12 kali 4 itu adalah 48. Terus yang di sini lambda adalah S per N. S-nya 60, N-nya 2, 30. Ini juga sama.
lambda sama dengan S dibagi N. S-nya berapa? S-nya di sini 60. N-nya ini 5/2. Jadi hasilnya 60 kali 2 bagi 5. Ini coret. 12 kali 2. 24. Ya, sentimeter nih semuanya dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Terus kita mau mencari frekuensi, ya. Misalkan saya taruh dari sini ke sini itu adalah ini enggak semua ya. Kalian nanti coba sendiri ya, untuk di nomor 3, 4 dan 5. Untuk nyari frekuensi dan juga untuk mencari nilai kecepatannya. Oke, untuk mencari nilai frekuensi misalkan di sini tertera ya. Ini misalkan 1 sekon. Ya, 1 sekon. S itu sekon ya nanti ya. Maka ini N per T. N-nya ini dari sini ke sini jangan 1/4 ya. 1/4 dibagi 1 ya 1/4. Untuk nyari kecepatannya ya kita tinggal lambda kali frekuensi saja. Lambdanya kan sudah ada 80. Frekuensinya 1/4. Jadi 20 cm per sekon. Nah, ini kalian kerjakan sendiri dari sini. Coba untuk berlatih juga. Ini T-nya 1 sekon. Ini dari sini ke sini misalkan T-nya F-nya berapa? T-nya berapa? Ini F-nya berapa? Ini bukan V-nya ya, kecepatan. V-nya berapa? Semuanya juga sama ya. F dan V-nya. T-nya ini 1 sekon. Jangan 1 sekon sama nanti. 2. Ini misalkan dari sini ke sini. T-nya berarti misalkan 2 sekon. V-nya berapa? F-nya berapa? Misalkan dari sini ke sini 4 sekon. V-nya berapa? F-nya berapa? Oke. Kita lanjut ke gelombang longitudinal. Kita pada pertemuan kali ini kita hanya akan sampai ke gelombang longitudinal. Untuk gelombang longitudinal itu tadi sudah dijelaskan di awal. Gelombangnya arah getarannya dengan arah hambatannya itu sejajar. Jadi kalau kita mau masukin nilainya atau memasukkan hasilnya atau memperhitungkan berapa lambdanya, berapa frekuensinya, kalau di gelombang longitudinal ini dia ada rapatan, ada renggangan. Nah, ini rapat. Ini renggang. Jadi satu rapatan dan satu renggangan berarti ini adalah satu lambda. Ya. Tapi kalau gambarnya kayak gini, ini berapa berarti? Ini berarti 1/2. N-nya adalah 3/2. Ini N-nya adalah 1. Misalkan saya kasih angka. Ini ternyata dari sini ke sini, dari A ke B, ini adalah S-nya adalah 60 cm. Yang ditanyakan berapa lambda, frekuensi, sama kecepatan.
Lambda kan S per N. Misalkan ini frekuensinya, ini ada T-nya, 1 sekon. S-nya kan 60, N-nya 3 per 2. 60 kali 2 per 3, 40. Nah ini N per T. N-nya setengah bagi 1. Setengah. Kecepatannya lambda kali frekuensi. Lambdanya 40, frekuensinya setengah. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya hanya 20. Ini mudah ya. Jadi mungkin pertemuan kali ini hanya sampai sekian. Gelombang longitudinal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.